Halo, apa kabar? Allah, dalam terampil berhitung matematika untuk SD, MI kelas 4, revisi 2013, penerbit Elangga kelas 4 ya. Kita mau lanjut yang bab 2 ya, bab 2 nomor 4, tapi yang pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu ke bilangan kosong atau 1. Nah, satuan terdekat kosong atau 1 ya. Untuk mempermudah bilangan pecahan, kamu dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Perhatikan letak pecahan terhadap bilangan kosong dan 1. Nah, jika letak pecahan lebih dekat ke kosong, maka pecahan dibulatkan menjadi kosong. Nah, jika letak pecahan tepat di tengah-tengah atau lebih dekat 1, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Contohnya ya, bulatkan pecahan berikut ke satuan terdekat. Yang pertama 4/5. Kita buat garis dulu. Kita buat garis 5 ya. Kita buat garis dulu 1 garis panjang. Lalu kita ukur yang sama, ini jaraknya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Ini selalu ke kanan ya. Kalau ke kanan hasilnya lebih gede. Nah, ini 4/5 ada di mana posisinya? 4/5 lebih dekat ke 1 ya. 1 itu berapa? 5/5. 5 bagi 5. Seperti itu ya. Daripada ke ini ke kosong. Jadi letak pecahan 4/5 lebih dekat ke 1 daripada kosong. Jadi 4/5 dibulatkan menjadi 1. Oke. Ngerti kayak? Ini lebih dekat ke sini kan? Ini lebih dekat ke sini daripada ke sana. Lebih panjang. Lalu yang 2, 3/8. Ya benar ya, 3/8. Dibuat garis dulu ya. Garis 1, dan ini 1. Dan ini kosong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal ditarik 3/8. Oh, kalau 3/8 tuh butuhnya berapa ke 1? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih panjang nggak? Lebih panjang daripada 1, 2, 3. Jadi hasilnya 3/8 menjadi kosong ya, karena lebih dekat ke kosong gitu. Lalu yang ketiga, pecahan campuran 1/2. Nah, kalau 1/2 itu berapa sih? Kalau 1 itu ya berarti kan hasil bilangan itu sendiri, berarti 1 kali 2. 2/2 ditambah 1/2, 3/2. 3/2 ya. Berarti bilangan 1 dan 1/2. Nah, ini 1/2 lebih jauh 1 dan 1-nya lagi. Jadi lebih jauh 1. Jadi berapa tuh? Ya 1/2 ya berarti 2 ya. Atau bisa tadi di setengahin 2 menjadi 2. Oke. Oke. Yo. Nah, bulatkan pecahan-pecahan berikut ke satuan terdekat, gunakan bantuan garis bilangan jika perlu. Bantuin garis bilangan ya. Kalau 1/3, straight 1/3. Kosong 1/3, 2/3, baru 3/3. Nah, lebih dekat kemana? Ya lebih dekat yang ke kosong ya. Jadi hasilnya kosong. Kalau 3/4, hasilnya lebih dekat kemana? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Lebih dekat yang ke 1. Jadi ini hasilnya 1. Seperti itu ya. Kalau 2/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Itu sama dengan 1 ya. Lalu kosong. Berarti dekat ke kosong. Jadi hasilnya kosong ya. Kalau 2/7, kita gambar garisnya ya, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jauh ya, dia 7/7. Lalu yang ke kirinya 1.
kosong, ya berarti lebih dekat ke kosong. Kalau 5/8, nah 5, 6, 7, 8 itu 4 kan, 1, 2, 3 lompatan. Lalu ke kosong, kalau kosong 5, 4, 3, 2, 1, 6 lompatan ya, jadi lebih dekat ke 1, jadi 1 seperti itu ya. Lalu pembulatan pecahan desimal, masih ingat kan apa artinya pecahan desimal? Ya, pecahan desimal adalah pecahan yang ada komanya ya. Pecahan dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Pecahan desimal ke satuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. Berikut aturan pembulatan persepuluhannya desimal ke satuan terdekat. Jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Itu angka satuannya tetap dan angka di belakang koma dihilangkan. Jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atas. Jadi itu 1, 2, 3, 4 bulatkan ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulatkan ke atas ke mama. Contohnya, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan terdekat. 0,2 itu lebih dekat kemana? 0,2 itu 2/10 ya. 0,2 lebih dekat ke kosong, jadinya kosong, seperti itu ya. Jadi hasilnya kosong. Pada bilangan 0,2 angka persepuluhannya adalah 2, dan karena maka 0,2 dibulatkan ke bawah menjadi kosong. Lalu yang 2 1,64. Nah, 1,64 berarti 0,64. 0,64 angka sepuluhannya adalah berapa tuh? Adalah 6. Oleh karena itu 6 lebih besar dari 5, maka 1/4 di atas menjadi 2. Nah, 2 dari mana? Ya dari 0,64 jadi 1 ditambah 1 tambah ini, jadi 1 tambah 1 2. Lalu yang ketiga, pada bilangan 12,57 angka persepuluhannya adalah 5. Oleh karena angka persepuluhannya sama dengan 5, maka 12/5/7 dibulatkan ke atasnya menjadi 13, seperti itu. Oke. Nah, ini pembulatan pecahan biasa dan pecahan sempurna juga dapat dilakukan dengan cara mengubahnya menjadi pecahan diaksama. Contohnya, setelah itu pecahan dibulatkan mengikuti turun pembulatan pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan pecahan 2/4 ke satuan terdekat. Nah, ke satuan terdekat berapa? Kalau 1/4, lalu ke kosong berapa? Ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kodim. Kayak gitu ya. Tapi ya 2/4, jadi 1/4 jadi 1 tambah 2 ya 3, seperti itu. Oke. Misalnya ini latihan 9 lagi, 2,3. Berarti kan 2 plus 0,3. Nah, 0,3-nya lebih ke kemana tuh? Ke 0 apa ke 3-nya? Kalau ke 0 berarti dia harus ikut 2,0, seperti itu. Kalau 2,9 berarti 0,9 atau 9/10. Berarti hasilnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Oh, ini 13,7. Hasilnya berapa? 13,7. 13 ditambah 0,7 dari 13 dikali 0,7 ya. 13 0,7 lagi 13 ditambah 1, 7/7 ya. 1 14, 24,5 berarti 24 dibagi 24,5 berarti 5-nya bisa diangkat. 24 plus 0,5 lebih ke 10 jadi 6. 35,2 berarti 35 plus 1 atau kosong plus kosong ya, karena 2 ini bukan 4.
bukan 5, jadinya 35 aja, seperti itu ya. Lalu lanjut ke patolung ke pembulatan bilangan persen ya. Bilangan persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Aturan pembulatannya ya, jika angka satuannya kurang dari 5 sama ya, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Jika angka puluhannya tetap dan angka satuannya menjadi 0. Lalu jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atas, yaitu angka puluhannya bertambah 1 dan angka satuannya menjadi 0. Perhatikan contoh berikut. Contohnya nih contohnya ya, 17%. Mana nih? 17% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20% ya. Karena angka satuannya 7 lebih besar daripada 5, seperti itu. Lalu 32%. 32% yang dilihat mana? Duanya ya. 2 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30%. Angka satuannya karena 2 lebih kecil daripada 5, 85% nih. Nah, ini sama dengan 5 ya. 5 sama dengan 5 berarti naik ke 1 ya. Jadi 90%. Seperti itu. Ingat kalau persen, ingat yang di belakangnya, yang paling belakang 2 huruf ya. Kalau 13%, berarti 10%. Kenapa 10%? Karena 3 lebih kecil daripada 5. Kalau 25% jadi 30%, karena 2 plus 20 tambah 10% ya. 32% jadi 30%. Oke. Kalau dari 48% jadi 50%. Kalau 51% jadi 50% juga. Karena kenapa? 1 lebih kecil daripada 5. Oke dong, masa enggak ini. Lalu penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Penaksiran hasil operasi hitung pecahannya, hasilnya ya. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Jadi ada pecahan biasa dan campuran ya. Pecahan biasa dan campuran. Itu kan contohnya. Berarti 1/4 ditambah 3/5. 1/4 ditambah 3/5 berapa? Gitu kan ya. 1/4 lebih dekat ke kemana nih? Ke kosong. Sehingga 1/4 dibulatkan menjadi kosong. Kalau 3/5 lebih dekat ke 1. Sehingga 3/5 dibulatkan menjadi 1. Berarti 1/4 tambah 35 kira-kira 0 tambah 1 sama dengan 1. Gitu. Oke. Lalu nomor 2. 3/4 lebih dekat ke 1, sehingga 3/4 dibulatkan menjadi 1/1 sama dengan 2. 2/7 lebih dekat ke kosong, sehingga 2/7 dibulatkan menjadi kosong. Jadi 3/4 dikurang 2/7, kira-kira 2 dikurang 0 sama dengan 2. Jadi kira-kiranya seperti itu ya, 2. Lalu nomor 3 mana nih? 4/3 kali 1/5 6. Berarti kalau 4/3 tuh jadinya ya 4/3 berarti 1/3 mana nih? Tadi dulu. 1/3 hasilnya jadi 0. Dia lebih dekat ke 0. Lalu 1/5/6, 5/6-nya lebih dekat ke 1 ya. Jadi dia jadi 1 plus 1 2. Jadi 4 kali 2 berapa? 8 ya. 4 kali 2 8 tuh. Nomor 3-nya. Lalu nomor 4-nya 8/9 dibagi 2 1/5. 8/9. Nah tuh berarti kan 8/9-nya lebih dekat ke 1.
Sehingga 589 sama dengan 5 plus 1, jadi 6. Kalau misalnya 1/5 lebih dekat ke kosong ya. Sehingga 21/5 dibulatkan menjadi 2 plus kosong sama dengan 2. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Seperti itu ya. Sama dengan 3. Itu kira-kira ya. Ada kira-kiranya ya. Ingat, ini kira-kira, bukan hasil perhitungan biasa. Nah, contohnya lagi, taksir hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan berikutnya. Nah, ini kan 4/7 nih, ditambah 2/5. Nah, 4/7 itu lebih dekat kemana? 4/7. Ya, ingat tadi 5 ya. Kalau misalnya 5, di bawah 5 berarti ke kosong. Kosong kan berarti ditambah 2/5. 2/5 di bawah 5, ya kosong juga sih. 4/7, maaf. Lebih dekat ya ini kalau pakai 4/7 ya, bukan ke ini, ke lebih dekat ke 1. Ditambah 2/5 itu lebih dekat ke kosong. Jadi 1 tambah kosong. Jadi jawabannya 1. Seperti itu ya. Lalu 1/4 ditambah 3/6. 1/4. 1/4-nya lebih dekat kemana nih? 1/4-nya lebih dekat ke kosong ya. 1/4 lebih dekat ke kosong. Lalu jadinya ya kosong. Jadi 1 tambah 3/6. 3/6 lebih dekat kemana nih daripada 3/6? Lebih dekat ke, buat garis dulu, 1 2 3, lebih dekat ke 3/6. Itu di setengah-setengahnya sih ya. 0 0 0 1 2 3 4 5 6. Dia 1 2 3 1 2 3 4, lebih dekat ke 6, berarti tambah 1. Jadi 1 tambah 1, seperti itu ya. Lalu 1/3, 1/3 ya lebih dekat, karena dia 3/4 pasti lebih dekat ke 1. Jadi 1 kali 1 tambah 5 kali 5 tambah 2, 5/8. 5/8 berarti lebih dekat ke 1 ya. Tadi kalau bilangan di tengah-tengahnya ya, pembuatan bilangan pecahan pecahan biasa, kalau di tengah 1/2 nih. Kalau di atas bilangan nomor 3 nih ya, 1/2 ya. 1/2 pecahan campuran, 1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan pecahan setengah. Untuk pembuatan pecahan campuran kita hanya perlu membulatkan bagian pecahannya saja. Berarti 1/2 ke 1 per 0 ya. Nah, ini tuh setengah. Nah, kalau setengah berarti di antara 0,1 dibulatkan menjadi 1 ya. Bukan kosong. Kalau di setengah-setengahnya sama kayak tadi ya, setengah. Ingat, kalau sudah setengah berarti harus 1. Oke. Oke dong, masa enggak? Ini lalu yang tadi nih, 3/5 ya tadi ya. 3/5 dikurang 2/4. 3/5 dikurang 2/4. 3/5 berapa tuh? Lebih dekat ke angka 1 ya. 5/5 dikurang 1 berarti 1 dikurang, nah 2/4 juga kan setengah tuh. 2 lebih dekat ke 1 juga, berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1/3/4 dikurang 5/7. Nah 1 3/4-nya lebih ke 1 ya, pakai garis 1. Jadi 1/1 2 dikurang 5/7. Nah 5/7-nya lebih dekat ke 7/7 ya. 1 2 kurang 1 hasilnya 1. Oke. Seperti itu ya. Lalu ke penaksiran. Ini yang B ya, penaksiran. Ini masih panjang. Nggak apa-apa, Anda masih kuat? Ya, kuat dong.
Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, desimal ya, ingat desimal. Taksiran hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Jadi satu-satu dulu dipecahkan, asik dibulatkan ya. 0,8 ditambah 2,4. Nah, 0,8 ini dibulatkan menjadi 1. Menjadi 1 kenapa? Ya, karena di atas 0,5 ya, karena persepuluhannya 8 lebih besar daripada 5. 1 plus, nah 2,4. Nah, kita ngelihat 4-nya. 4-nya dibulatkan menjadi berapa? Jadi 2 ya, karena angka persepuluhan 4 lebih kecil daripada 5. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kira-kira ya. Ingat perlu ada tulisan kira-kira. Kira-kira. Karena kalau 0,8 tambah 2,4 ya 3,2 hasilnya untuk pastinya. Tapi kalau kira-kiranya ya 3 gitu, seperti itu. 4,6 dikurang 1,3. 4,6 ya. 4,6 berarti kan di atas 5 ya. 6-nya ini di atas 5, jadi 4-nya tambah 1, 5. 1,3 di bawah 5 dikurangi 1. Berarti 5 kurang 1 hasilnya ya 4. Lalu nomor 3, 2,7 dikali 3,5. 2,7 berarti 2 ditambah 1. Kenapa? Karena 7 di atas daripada 5. 3 ya. 3,5 lalu dibulatkan menjadi 4. Kenapa? Karena 3 plus 1. Karena 5 sama dengan 5. Ingat, 5 sama dengan 5. Jadi 4. Jadi 3 kali 4, 12. Kira-kira ya. Ingat, perlu disampaikan juga kira-kira 12 ya. Lalu 8,1 dibulatkan menjadi 8 ya. 8,1 bagi 1,9, 8. Kenapa? Karena ini satunya. Ini. Nah, lalu 1,9 ya jadi 2. Karena 1 tambah 9 lebih besar daripada 5. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Seperti itu ya, kira-kira 4. Lalu taksir hasil operasi bilangan hitung pecahan deksimal berikut ini. Kita kajian dulu 1 sampai 5 aja ya. Yang lain sisanya kerjakan sendiri. 1,3 ditambah 4,6 berapa tuh? Ya, 3 kita lihat dulu 3-nya lebih kecil daripada 5, berarti hasilnya 1. Hasilnya kosong. Berarti 1 tambah kosong 1 ditambah 4,6. 4,6 berarti 6-nya itu lebih besar daripada 5. Berarti hasilnya 1. 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. Seperti itu ya, jadi 6. Lalu 12,5 ditaksir dulu berapa hasilnya kira-kira. 12,5 berarti di 5-nya sama ya, 55 berarti tambah 1 13 ditambah lalu 3,8 jadi 4, jadi 17. Karena 8 lebih gede daripada 5 gitu ya, tambah 1 jadi 4. Jadi 13 tambah 4 17, seperti itu ya. Lalu 10,2 tambah 15,4 10,2. Nah, 5 2-nya kurang 5, lebih kurang dari 5 ya. Lebih kecil, 2-nya lebih kecil daripada 5, berarti 10 ditambah 15,4 lebih kecil juga dari 5, jadinya 15. 10 tambah 15 jadinya 25. Seperti itu ya. 8,2 dikurang 2,9 berarti 8,2. 2-nya dipisahkan sendiri ya. 2-nya lebih kecil daripada 5, jadi kosong ya. 8 tambah kosong ya 8. Nah, 2,9-nya jadi berapa nih? 2,9 dikira-kira jadinya 3. Tahu dari mana? Karena 9 lebih besar daripada 5. Ingat, 9 lebih besar daripada 5, jadi tambah 1. 2 tambah 1 3. Jadi 8 tambah 3 berapa? 11. Jadi hasilnya 11. Lalu nomor 5, 15,7 dikurang 7,4. 15 kok. Nah, ini 7 lebih besar daripada 5 ya. Jadi 16 dikurangin 7,4 dikurangin 7. 16 kurang 7 9. Seperti itu ya. Matematika mudah bukan? Nah, harus berlatih terus. Nah, ini contohnya ada
ada lagi ini yang terakhir ya. Setelah itu kita berlatih ke uji kemampuan paket. Penaksiran hasil operasi, hitung bilangan persen. Nah, persennya gini, 48% dari 1 juta. Nah, 48% dibulatkan ke atas menjadi 50%. Karena apa? Karena angka satuannya 8 lebih besar daripada 5. Nih, 48-nya, 8%-nya lebih dari 5. Jadi tambah 10%. Jadinya 50%. 50% kali 1 juta. Ya, 1 juta bagi 2, 500.000. Atau 500 ini ya, 1.000 ya, maaf. Lalu yang kedua, 15% dari 278 liter. Nah, 15%-nya dibulatkan dulu. 15% menjadi 20%. Kenapa? Karena 5 ya, 5 sama dengan 5. Naik ke atas 1, 10 tambah 10, 20%. Seperti itu ya. Dan ini kalau misalnya angkanya di taksiran lagi 278, kira-kira ya 300 liter, karena 7 lebih besar daripada 5. Jadi 300 liter, 20/100 kali 300 liter ya 60 liter ya, seperti itu ya. Nah, ini ada ininya, contohnya 12% dari 200 kilo. Berarti 12% nih, jadinya kita ya, karena 2-nya lebih kecil daripada 5 ya, jadi 10% aja di korting. Berarti 10% dari 200 kilo ya 20, 200 kilo ya 20. Karena 10/100 kali 200. Berarti coret-coret angkanya ya tinggal 20. Seperti itu ya. Lalu 28% dari 3.750 ya. Nah, ini ditaksirkan ke ratusan, jadi berapa? Seperti itu, 30% ya. 28% berarti jadinya 30% dari 3.750. Nah, ini bisa ditaksirkan ke 4.000 ya, berarti 40% ke 4.000. Jadinya 160.000, seperti itu ya. Kerjakan juga sampai atas, sampai bawah. Dia kalau misalnya di angkanya tuh tergantung, misalnya mau dekat kemana, mau ke angka satuan, ratusan, puluhan ya. Ini harusnya ditanyain dulu taksirannya kemana gitu ya. Kalau misalnya 36% dari 79 liter, berarti kalau ini kan 36%. Nah, 36% berarti dinaikin ke 1 ya, jadi 40%. Nah, dari 79 liter, 40% kali 79 liter, karena di atas 5 ya naik 1, jadi 80. 40 ke 8 ya 32. 3.200 bagi 100 ya 32. Seperti itu ya, 32. Lalu yang 54% dari 10.000. Nah, ini gampang. Ini udah. Nah, ini tinggal 50 hasilnya. Kenapa? Karena 4 lebih kecil daripada 5. Jadi hasilnya ya 5.000. Lalu yang ini 63% dari 45,8 buah. Tinggal ditarik aja. Jadinya hasilnya 460 buah. Nah, 63% ini dikaliin gitu, 60%. Oke. Hasilnya nanti ada situ. Jadinya seperti itu. Pembulatan bilangan persen kepulauan terdekat dengan cara berikut. Ya, begitulah. Kalau misalnya kurang paham, didengar lagi, didengar sambil baca, dengar sambil baca. Oke, see you next time. Dadah.